Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Febrianti Rahayu dari Admis 7C dengan NIM 193081170. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi perkantoran. Saya akan membahas 3 materi. Yang pertama ada pengawasan dan anggaran biaya. Yang kedua ada komunikasi perkantoran dan teknologi perkantoran. Dan yang ketiga ada pengawasan administrasi perkantoran. Materi pertama yang saya akan bahas yaitu tentang pengawasan dan anggaran biaya. Yang pertama ada definisi. Secara filosofis, pengawasan yaitu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Anggaran menurut Garrison dan Noren adalah rencana detail mengenai perolehan dan penggunaan keuangan maupun sumber daya organisasi pada periode yang telah ditekuni. Kedua, bagaimana sih cara biaya bekerja satu sama lain? Biaya atau beban perusahaan dapat dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Kedua ada prinsip pembuatan anggaran. Nah, untuk bisa memfasilitasi pembuatan anggaran di kantor administrasi, terdapat 4 hal yang patut diperhatikan. Yang pertama ada keterlibatan karyawan dalam menyusun anggaran kantor administrasi. Yang kedua, anggaran harus dapat merefleksikan perkiraan dari biaya operasional. Dan yang ketiga ada anggaran harus dipersiapkan untuk keadaan di luar perkiraan. Pengendalian anggaran. Sebagian besar organisasi mungkin akan meraih keuntungan yang meningkat bila penganggaran yang dilakukan cukup tepat dan serta teliti dan perbedaan biaya aktual dengan anggaran itu minimal. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk laporan anggaran? Yang pertama, situasi tertentu. Jadi manajer dan eksekutif harus punya tanggung jawab yang cukup luas dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua, ketika menampilkan angka dalam laporan, perbandingan harus sesuai yang disajikan. Dan yang ketiga, membantu pembaca meringkaskan informasi laporan sebanyak mungkin. Yang keempat, laporan harus mengandung informasi yang dapat memberikan penjelasan. Selanjutnya ada teknik untuk mengontrol biaya kegiatan administrasi perkantoran. Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk mengontrol biaya kegiatan administrasi perkantoran. Yang pertama, dari standar biaya. Dengan menerapkan standar biaya ini, setiap kegiatan administrasi yang dilakukan, proses pengontrolan akan lebih mudah dilakukan oleh manajer. Yang kedua ada studi analisis biaya. Cara ini digunakan untuk memperbandingkan biaya periode saat ini dengan periode sebelumnya. Dan yang ketiga ada mengambil tindakan koreksi. Yang terakhir yaitu mengontrol biaya perkantoran. Unsur terpenting dari perkantoran ini yaitu biaya penentuan. Apakah biaya aktual melebihi biaya yang sudah dianggarkan? Jika biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan, tindakan koreksi yang diperlukan yaitu biaya perorangan, biaya perlengkapan dan material, biaya peralatan, biaya proses kerja, dan biaya overhead. Mungkin sekian materi untuk pengawasan dan anggaran biaya. Materi kedua yaitu tentang komunikasi perkantoran dan teknologi perkantoran. Apa sih komunikasi perkantoran? Menurut Bovy 2003, komunikasi merupakan proses mengirim dan menerima pesan dan dikatakan efektif apabila pesan tersebut dapat dimengerti dan menstimulasi tindakan atau mendorong orang lain untuk bertindak sesuai dengan pesan tersebut. Selanjutnya tentang ruang lingkup komunikasi perkantoran. Ruang lingkup komunikasi perkantoran terdibagi menjadi 2. Yang pertama ada internal communication, yaitu komunikasi yang dilakukan di lingkungan kantor, misalnya pimpinan dengan bawahannya atau karyawan satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada external communication, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh pihak kantor dengan pihak luar kantor. Dalam dunia perkantoran, kita harus mengetahui skill komunikasi di dunia perkantoran. Berikut manfaat dari keterampilan komunikasi di kantor. Yang pertama bisa meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan semangat kerja pegawai, yang ketiga kepuasan kerja yang lebih tinggi, yang keempat mengurangi tingkat perputaran karyawan, dan yang kelima meningkatkan kepercayaan pegawai kepada manajemen. Selanjutnya ada fungsi komunikasi perkantoran. Yang pertama ada fungsi kontrol, digunakan untuk mengontrol karyawan terkait dengan pekerjaannya. Yang kedua ada fungsi motivasi, digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberikan dorongan untuk bekerja lebih giat. Yang ketiga ada fungsi emosi, digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Yang keempat ada fungsi informasi, berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Komunikasi formal dan informal.
Komunikasi formal bisa melewati struktur organisasi formal. Yang kedua ada pendelegasian dilakukan secara formal. Yang ketiga umumnya bisa tertulis berdasarkan format baku. Yang selanjutnya tanggapan umumnya lebih lambat, tertutup, impersonal, dan artifisikal. Nah, komunikasi informal yaitu melewati organisasi informal dan tak terstruktur. Pendelegasian dilakukan secara informal, umumnya lisan atau desas-desus, tanggapan umumnya lebih cepat, terbuka, personal, dan spontan. Adapun hambatan komunikasi perkantoran. Yang pertama ada perbedaan persepsi, yang kedua gangguan emosional dan fisik, yang ketiga ada overload informasi, dan yang keempat ada penyaringan informasi yang tidak tepat. Mungkin sekian materi kedua, selanjutnya ada materi ketiga yang terakhir yaitu tentang pengawasan administrasi perkantoran. Pengertian dari pengawasan. Pengawasan merupakan tindakan atau proses aktivitas untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah kesalahan terulang kembali. Untuk pengertian administrasi perkantoran, yaitu administrasi perkantoran merupakan serangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada tujuan. Yang pertama bisa meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu. Kedua, bisa meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi. Yang ketiga, menilai derajat rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai. Yang keempat, ada mengkoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan. Dan yang kelima, ada meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar bisa tercapai. Manfaat pengawasan administrasi perkantoran. Yang pertama, membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas karena kesadaran dan kualitas dan kuantitas output yang dibutuhkan. Yang kedua, menyediakan alat ukur produktivitas pegawai atau aktivitas yang objektif bagi organisasi. Yang ketiga, membantu pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang ditetapkan. Unsur pengawasan administrasi perkantoran. Yang pertama, faktor-faktor yang diawasi. Yang kedua, identifikasi hasil yang diharapkan. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Dan yang keempat, aplikasi tindakan pembenahan. Proses pengawasan administrasi perkantoran. Yang pertama, mendefinisikan parameter pekerjaan yang akan diawasi. Yang kedua, memfasilitasi kinerja yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, memotivasi pegawai. Pengawas administrasi perkantoran. Yang pertama ada supervisor, kedua teman sekerja, yang ketiga bawahan, yang keempat menilai diri sendiri, kelima pelanggan, keenam komputer, dan yang ketujuh umpan balik 360 derajat. Adapun teknik pengawasan kuantitas. Yang pertama overtime, temporary help, part-time help, floating work unit, and cycle billing. Teknik pengawasan kualitas. Infeksi total, pengontrolan kualitas dan statistik, pengecekan pada area tertentu, dan kesalahan nihil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.